Colby Rhodes. Colby Rhodes. Ini Indonesian Nightmare nih. Oh iya, Nightmare. Kalau masalahnya Bobby Lashley kan lagi mau program US title sama Theory ya. Teori. Iya. Nah, jadi kalau The Fiend kita lihat dulu pas dulu zaman-zaman dia entrance di WWE itu apakah The Fiend abis itu ada Air Reserve gitu, apakah ada TM trademark, kita nggak tahu. Welcome to Ban Podcast, where the big boys play. Yeay. Balik lagi dengan Ban Podcast di tempat spesial kita, yaitu at Stinky Bing. Hey. Kembali lagi nih kita nih dengan format seperti ini nih. Udah lama ya kita Udah di sini ya. lama tidak bersuah. Yeay. Masih dengan gua, Mr. I, ditemani dengan Colby, Dipo, Ramzi, dan Kevin. Yes. Sebentar, Ada apa? elunya yang penurunan jabatan atau dia yang promosi ya? Ini gue menyerahkan diri nih, menyerahkan jabatan saya kepada Mr. I nih. Kayaknya yang lebih layak hari Your ini Mr. title I nih. has been relinquished. But tonight, you go one-on-one with the Undertaker. Oke. Untuk hari ini sebelum kita mulai, tidak lupa kita ini dulu ya. Terima kasih juga buat partner juga yang sudah Support sampai sekarang ya. sampai sekarang, yaitu ada Wrestle Slam ID dan juga Gilang Wrestling. Oh, Follow teman-teman ya semuanya. Yeay. Dan juga kalau kalian pengen tahu lebih soal kita, jangan lupa klik di YouTube kita. Ada belum ada nama Nggak tahu podcast. ditaruh di mana ntar. Di Kalau gue sih yang Instagramnya ban_podcast, juga di situ ada link tree-nya kalau kalian Yoi. nggak tahu di mana. Pokoknya ada Posting di juga bio semuanya lah ya. Iya. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga supaya kalian bisa menikmati video-video kita dan pembahasan-pembahasan seputar dunia wrestling. Yo, setelah hiatus beberapa lama ya. Kita Iya. terakhir kalau nggak salah tuh Di YouTube, Spotify di terakhir. Spotify. Iya. Cuman kalau di YouTube tuh kalau nggak salah tuh Royal Rumble kemarin ya. Iya betul sekali. YouTube Royal. Live reaction. Iya, live reaction. Udah lama sekali. Karena 4 bulan waktu ada ya? tidak mengizinkan. Waktu Tapi tidak sekarang sudah mengizinkan lagi. Yo, Oke, kembali ke masalah seputar wrestling Yoi. yang lagi hangat. Jadi sepanas neraka. Waduh. Itu pay-per-view kemarin tuh, Hell in a Cell. Oh iya. Hell in a Cell. Gimana menurut kalian, menurut Mr. Colby dulu nih, soal dari cardnya dulu dan hasilnya kira-kira. Kenapa megang ini? Kenapa? Padahal nontonin doang tapi kok Iya tetap juga sakit sih ya. Ngilu. Anda tersuges apa gimana nih ya? Suka sih kayaknya karena nggak mau juga kejadian kayak gitu sama diri sendiri ya. Tapi Kenapa tuh? Kenapa? ya nggak mau lah. Karena kalau berujung di meja operasi ya keluar kocek lagi dari kantong. Itu Operasi yang lain. berapa Be. bulan gitu ya. Ada apa sih emangnya di dalam situ? Jadi gini, si yang balik itu tuh, yang balik siapa sih? Cody. Oh, iya. Cody Rhodes. The American Nightmare. Colby Rhodes sih. Nah itu dia, ya itu, Ya kan? tuh. Yo, Iya. Kita ada panggilan baru ya buat ente. Colby Rhodes. Colby Rhodes. Colby Rhodes. Ini Indonesian Nightmare nih. Oh iya, Nightmare. Kalau Indonesian Nightmare ya. Oke, jadi sebelum pay-per-view si Colby Rhodes ini injury ya. Injury, Sesaat betul. lagi ini ya, lagi apa? Lagi angkat besi ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah pas lagi di segmen di Raw itu tuh sebenarnya udah merasakan cederanya itu tuh. Nah ditambah pas dia lagi bench press kalau nggak salah deh. Itu tuh emang udah mulai ketarik gitu. Ototnya ketarik ya? Ototnya gitu. Ototnya Dan ada. sebenarnya pun WWE nggak mewajibkan dia untuk wrestle, kalau dia mau menarik diri nggak apa-apa. Tapi gitu. mungkin karena gengsi dari Cody-nya itu sendiri ya. Dan udah dia masuk card ini kan, card main event juga kan. Kan nggak main mungkin event, ditarik. abis itu juga dia yang jadi posternya gitu. Oh, kapan lagi tuh seorang Cody di WWE jadi poster gitu loh. I mean, kalau Stardust ada nggak di poster gitu? Boro-boro. Boro-boro ya. Boro-boro. Boro-boro. Pengen poster sih ada sih, pengen kayak
poster Battle Royale tuh yang ada di WrestleMania. Oh, yang menu-menuin apa namanya match card doang itu. Iya. Ada di ada. main event ada di show main event. Iya, main event iya itu. Buat kalian yang nggak tahu, show main event tuh show ketiga yang nggak penting banget. Iya. Dulu ada Superstar ya. Superstar. Iya, itu semacam itu. Jadi tappingnya itu adalah misalnya kalau lagi Monday Night Raw atau lagi SmackDown gitu ya. Jadi Superstars dan main event itu tuh pas Iya. sebelum show-nya. Jadi hitungnya dark match. Lu kerja sih kerja tapi nggak dihitung. Satu kesatuan lah tuh pokoknya tuh ya. Ya Iya, itulah. itu. Satu kesatuan tuh main event sama Superstar tuh. Dan ini ya, dia injury bahkan sampai katanya tuh bilang sampai bisa 6 bulan bisa off dari TV. Ya, 6 bulan. Dan hebatnya tetap wrestling di main event di Hell in a Cell ya sama Seth Rollins Itu yang dia. gila, dan bahkan matchnya tuh gila banget ya. Gila banget. Jadi Wow. sampai nonton. Tipikal babyface panutan sih ya kayak gitu ya. Rela berkorban walaupun lagi cedera. Harus dicontoh nih sama wrestler lain nih ya, terutama yang babyface, yang top-topnya lah tentunya lah ya, harus dicontoh nih. Harus dicontoh kalau Anda Oh, baik. sakit, makin sakit. Padahal dari cardnya sendiri kayaknya gak biasa aja ya, kayak rematch doang. Iya, ya itu kan? yang salah satu yang bikin kenapa gue mau nonton Hell in a Cell tuh karena Cody di Hell in a Cell aja gitu. Mungkin kayaknya pertama di sepanjang karirnya ya. Pernah nggak sebelumnya Cody di Hell in a Cell itu tuh? Kalau Sebagai Cody kayaknya enggak deh. sebagai Cody enggak. Maksud lu sebagai Stardust di Hell in a Cell pernah gitu? Kayaknya nggak pernah juga. Nggak pernah Mungkin juga lupa, deh. mungkin lupa. Nggak pernah Oh, juga. mungkin lupa, iya itu. Jadi kayaknya abis itu udah terlanjur jadi poster boy kan ya. Kalau dia menarik diri kayak buat apa gitu. Karena Jadi push-push. mau bagaimanapun juga itu fans harus go home happy gitu. Dan juga ngejar rekor juga. Dan juga outcome-nya adalah Cody 3, Seth Rollins 0. Kosong. Ya. 3-0 ya, 3-0. bukan 1-0. Apalagi nih? Dan ini juga Apalagi nih? memanfaatkan momentum juga sih kalau si Cody itu ya. Karena kan dia juga baru comeback dan dia juga dapat huge ini juga kan, huge pops juga kan. Nah, Itu juga yang memanfaatkan WWE itu, yang Cody itu rasakan tuh mungkin kayak gitu. Pokoknya kalau Sia-sia bisa- kalau misalnya gak iya. diterusin gitu. Kalau bisa tetap di spotlight ya, jadi jangan sampai gara-gara cedera hilang Nah, gitu. itu yang gue takutin sih. Dan uniknya ini nggak cuma di WWE doang, ternyata ada injury, summer of injury kalau kita bilang itu. Summer of Ada Injury. banyak juga dari company-company sebelah seperti Matt Cardona cedera Oh, juga, iya. terus si Empang lagi injury, walaupun tidak besar ya injurinya ya. Iya, Ada iya. Bryan Danielson, Itu yang kejepit ring ya. iya gitu, Ya itu dia. itu dia. Dan AJ Styles katanya juga ya, Ya. Oh iya, Dan AJ Styles juga. ringan katanya sih dari ringan. Oh, Minor. minor. Nggak Ini- besar sih. Cuma yang unik ini adalah dampak dari off-nya Cody ini, kemungkinan WWE kan kehilangan babyface besar nih. Kan udah kemarin Roman Reigns kan udah skip nih di Hell in Cell kan. Siapa? Our tribal chief, Oh, oke. the head of the table, Head of Semenjak the WM udah table. gak pernah denger lagi itu. we the one. Oh, iya, lagi. Jadi Coblos nomor. Kita podcast 20 menit ya, yang dipotong 10 detik doang. Iya. udah biasa. Biasanya begitu ya, Mas. Jadi peninggalan Roman Reigns yang lagi tidak begitu aktif dan juga Cody yang lagi cedera meninggalkan spot besar nih, lubang. Kayak siapa yang bakal jadi highlightnya? Nah, kalian tahu gak sih kalau misalkan kemarin nonton Raw itu faction baru kita yaitu Judgment Day itu Oh, Judgment baru Day. banget ganti leadernya. Edge dikeluarin gitu aja. Baru banget bikin Iya, faction. iya, iya. Kenapa tuh? Mungkin dari pihak Kevin atau di Ken Taylor. Ranzi? Mr. Ranzi. Komentar. Iya, seperti yang Mr. Ae bilang, gara-gara ada lubang besar yang ditinggalkan oleh Big hole. Big Hole. oleh Almost big hole. Big Hole. Big hole. Ditinggalkan oleh Cody dan oleh Roman, ya mau nggak mau nih WWE harus cepat mencari babyface yang harismanya sama besar sama mereka Harisma, berdua. bukan Harisma. Karisma lah. Karisma. Harisma. Bahasa baru lagi. Harisma siapa? Heboh sendiri, biarin aja. Jadi begitulah, dia mesti nyari bintang yang sama besar dan mereka berdua, dan kebetulan Edge ya pakai. ya Edge ya pakai. Jadi ya udahlah, Daripada nganggur. Ya. walaupun skenarionya rada Terlalu cepat nggak menurut lo? Atau bisa dikembangin lagi atau waktunya udah pas menurut lo untuk ya dibilang dia terlalu bubar? cepat sih, sebetulnya terlalu cepat. Masa baru terbentuk faction belum ada cerita apa-apa langsung ganti ketua. Ya kan lu biasa terlalu cepat emang. Offside ini, offside. Maksudnya kalau lari lu kalau lebih cepet kan. Nah, Kan itu. suka nge-gym dia, cepet Iya. banget makanya. Ngangkatnya Eh, cepat ya. gitu. Nah,
Ya, jadi kalau dari Jadi bingung kan? Bingung kalau dari sendiri dia. Dipo sendiri Langsung. gimana? Apa ada karena masalah backstage kah atau emang ini plan dari awal atau gimana nih? Yang jelas plan dari awal tentu saja tidak. Oh tidak. Itu sudah pasti. Tentu saja tidak. Itu bukan plan dari awal tapi plan dadakan. Jadi kalau menurut gua Cody kan cabut karena cedera. Ya udah, siapa lagi yang mau ngisi babyface-nya Raw atau SmackDown kan? Padahal masih ada Bobby Leslie loh. Ya Masih ada Omos. Bobby Leslie lah. Masih ada Fear McMahon. Demen banget. Fear McMahon anjing. Nah, masalahnya Bobby Leslie kan lagi mau program US title sama Theory kan. Theory. Iya. Teorinya Austin. Wah. Nah, jadinya si Edge itu daripada jadi heelnya udah kebanyakan nih sekarang nih kan. Ya udah dipulangin aja, dipulangin Pulangkan saja. ke asalnya. Dari Mr. Kobe mungkin ada tanggapan? Jadi si Edge itu potong rambut cepak sia-sia dong itu. Itu mau wamil dia wajib militer. Jadi marinir dia kayak John Cena. Kan waktu pas pertama kali muncul. Tahan ya. Bisa yuk. Bisa yuk. Judgment Day itu terbentuk pertama di WrestleMania kan Edge masih gondrong. Seperti Damian Priest. Betul. Begitu Rhea Ripley muncul, Ya. itu kan rambutnya dibikin mirip kayak Rhea Ripley kan. Gue pikir kalau misalnya Tommaso Ciampa yang masuk jadi Judgment Day gitu, apakah Edge jadi yang botak atau gimana ya? Ke bawah ini. Gue cuma mikir itunya aja sih itu. Hanya enggak. sisa Tapi ya. brewoknya saja ya. Tapi after all ini juga ya kecepatan. Habis itu kayak ya ini plan B aja sih gitu. Tapi kalau yang gue baca dari akun partner kita WrestleSlime itu ada kemungkinan juga ini tuh karena clash dengan tim kreatif. Jadi karena mungkin awalnya katanya Edge itu tim kreatif tuh pengen Judgment Day itu dimasukin unsur-unsur ini mistis. Jadi kayak The Brood, kayak Ministry gitu-gitu kan. Tapi dari Edge mungkin nggak mau awalnya. Jadi mungkin clash dan Finn Balor katanya itu dari awal tuh udah emang pengen dimasukin, cuma waktunya aja nggak tahu kapan. Akhirnya jadi gitulah. Malah jadi leader ya. Stable ya. Dan emang karena WWE juga nggak ada babyface, jadi ya udah Edge siap pakai dia bilang tadi. Siapa? Jadi kesempatan juga nih untuk Finn Balor nih kayaknya untuk menebarkan pesona nih kayaknya. Dia Judgment Club. Ya. Jadi Judgment Club. Konteksnya karena Ganti. dari Bullet Club ya, dari Bullet Club. Ganti stable lagi. Judgment Club. Tapi siapa tahu ya kan, kadang-kadang kan WWE kan suka gonta-ganti itu kan. Suka berubah-berubah pikiran ya kan. Ya. Yep. Lanjut. Berubah pikiran. Berubah pikiran. Nah untuk next pay-per-view kan ini ada Money in the Bank. Money in the Bank. Money in the bank. Uang di bank. Uang Yeay. di bank. Tuan uang di bank. Ya Tuan uang di Kemarin bank. yang diklarin juga masih Tuan Cody. uang. Apakah ada kemungkinan Cody untuk return? Karena kita lihat nih di IG-nya Cody sendiri ternyata secepat itu loh bisa dia recovery-nya. Apakah dia akan langsung comeback? Antara iya sama enggak sih. Tergantung Ya jawabannya itu doang emang. Kan ini pertanyaannya iya atau enggak nih? Antara iya sama enggak. Dua-duanya lo jawab. Iya, dua-duanya gue jawab. Enggak, saya di sisi lain gini, di sisi lain kan emang udah diklaim kan bahwa si Cody itu kan katanya absen 6 bulan gitu kan. Nah, atau kalau misalnya emang enggak gitu kan, itu mungkin strategi marketing karena emang Cody ini kan namanya emang lagi naik gitu kan. Naik kemana? Ke atas. Masa ke bawah? Ya, masa naik ke bawah. Iya, mau kemana lagi bang? Ya gitu, cuman ya gak tahu ntar nantinya gimana kan. Balik lagi ya. Siapa tahu bisa secepat itu karena kan contohnya kan kayak John Cena pun kan juga cederanya kan bisa Iya, bisa panjang. cepat gitu kan. Bisa panjang. Yang waktu Royal Kan ini konteksnya Recovery-nya lebih cepat gitu. Iya, tapi gue ngeliat sejarah dari beberapa wrestler yang di masa lalu yang punya sejarah cedera yang sama kayak Cody sekarang ini, paling cepat itu adalah John Cena yang tadinya diprediksikan 7 bulan 8 bulan ternyata cuma dalam waktu 4 bulan aja. Nah, Mungkin Cody bisa sama cepatnya atau mungkin lebih cepat lagi atau mungkin ini semua tipu doang. tiba-tiba belakang ya. Genjutsu ini HP. Berarti Cody harus belajar sama John Cena tuh. Gimana cara memulihkan cedera supaya lebih cepat gitu pemulihannya. itu genetik Pak, emang John Cena kan spesial orangnya, gimana ya? Injury ya bukan penyakit ya. Kalau penyakit paling cepat Roman. Oh iya. Enggak usah lah ya. Sama kayak beda. Nggak usah ya. Beda case. konteks. Beda case ya. Oke. Nggak ada topik apa-apa sama Roman tapi kita tetap ngomongin Roman ini Oh, emang tetap ada dong. emang ada faktor X itu Roman ya. Iya, karena dia tribal shift.
Tribal Chief. Karena seperti kita tahu ini ada bocoran sedikit bahwa The Rock sudah mengosongkan jadwal untuk bulan-bulan WrestleMania tahun depan. Ya, jadi bulan Januari sampai bulan April 2023 tuh The Rock gak ada jadwal syuting. Jadi kemungkinan could it be? Dari Could it be? dari ini ya, tadi kita sudah tanya ya langsung ya ke DM-nya dia, John ya. Gimana? Kok John sih? Johnny ya. John Johnson saya John. Oh, Johnson. John ya. Gimana WM besok ya? Bisa. Ya, cuman lagi-lagi ya rumor sekedar rumor ya, kita sih tetapnya emang berharap gitu ya, berharap ada gebrakan gitu dari The Rock gitu kan. Gitu kan. Gitu kan dari kamu kan? Iya. Karena kan rumor-rumor kayak gini kan ya kadang bisa nambahin ekspektasi gitu kan, bahwa kalau misalnya gak jadi malah banyak yang kecewa gitu. Seperti kemarin ada rumor juga bahwa di Hell in Cell ada yang mau comeback, tapi enggak. Oh, jadi iya. Siapa ya? Siapa dia kalau boleh tahu? Jadi begini, Ya, mau nambah-nambahin nih. Gimana? Penjualan tiket Hell in a Cell itu sedikit terbantu karena jadi seperti yang kalian tahu kalau berita Cody itu cedera, ada yang berteori seperti ini. Sepertinya Cody tetap main, tapi bakal banyak interrupt, bakal ada yang disrupt. Dan orang itu, ya terima kasih kepada Yawi Wawi. Jadi rumor kembalinya rumor kembalinya The Fiend Bray Wyatt ke Hell in a Cell itu termasuk yang ngebantu penjualan tiket Hell in a Dan Cell. pas banget ya. Pas banget ya. Berarti gini, sebelum Hell in Cell itu, The Fiend Bray Wyatt udah nge-tweet di Twitternya dia kalau dia bakal comeback. Cuma nggak tahu mau kemana. Iya. Si Apakah Rotunda, maksudnya si Rotunda. maksudnya comeback ke wrestling kah Iya, atau iya. ke project apa kita nggak Dan tahu. uniknya lagi dekat dengan sama pay-per-view Hell in Cell. Dan kalian tahu pay-per-view Hell in Cell lawan siapa, Devin? Seth Rollins. Dan Iya. Seth Rollins dan Cody Rhodes ini makanya konspirasi banget. Oh iya. Oh iya benar. Walaupun akhirnya Tidak jadi. Ya, tidak jadi. Jadi terima kasih Devin udah bantu penjualan tiket Hell in a Cell. Iya. tapi paling enggak orang enggak kecewa banget sih karena match-nya bagus untungnya. Beda sama di waktu di Raw yang enggak ada build up sama sekali. Aduh, Aneh banget. nggak usah bawa, nggak usah. Nggak usah bawa Oke, raw lah. Mungkin untuk WWE segitu dulu ya. Kita ke company sebelah dulu nih. Company yang sebelah lagi tadi hot juga. ya, sempat nyinggung tadi banyak yang Cedera injury juga ya. Banyak ya, injury juga. injury Dan juga ada salah satu yang menggemparkan internet adalah MGF. Yang melakukan MJF. MGF. Kan MGF. Gak apa-apa. Kita MGF maklumi. ya jadi. MJF. Ada apa Dia tuh? melakukan pipe bomb yang kayak Siampang lakukan tahun 2011. 10 tahun yang lalu pas banget. 11 malahan. Oh iya. 11. 11 tahun Iya, yang itulah, lalu. itulah. Saya Lumayan lama ya. Ini matematika gimana ini? Masih belum move on dari 2021 kayaknya. ada apa tahun itu? Gak ada apa-apa sebenarnya. Ya itulah pokoknya. Gimana menurut Dipo sebagai ahli dari AEW di sini? Apakah itu work doang? Apakah itu emang storyline? Atau emang itu kekesalan MGF? Atau emang itu sebenarnya storyline tapi dia keluar sebatas sedikit? Gimana nih? Nih, mari dengarkan baik-baik. Ya, pada suatu hari Shh, Anda diam. saya siap mendengarkan keluh kesah Anda. Kevin? Kamu? Ya, silakan. Jadi kan ini konteks dulu ya. Mungkin bagi yang nggak tahu MJF itu kan resah nih kan dari berita-berita. MJF itu resah kan, di mana katanya bayarannya kurang tinggi Wah. di AEW. Padahal dia salah satu yang hot lah di AEW kan. Emang per jam berapa, Bu? Saya Nggak usah. Saya tidak tahu itu. Off air tadi kasih tahu. Shh, off air aja. Lanjut. Jadi karena itu dia merasa bahwa harusnya kontraknya di renegotiate. Padahal dia itu kontraknya habis masih tahun 2024. Berarti 2 tahun lagi dong. Masih 2 tahun lagi jabatannya. Hey. Ya di AEW. Iya, benar. Bagian 4 pilar. Iya. 4 pilar. 4 pilar. Karena Bukan karena merasa dia bayarannya itu lebih rendah dari orang-orang kayak Kid Lee, terus Ex kayak WWE. Adam Cole. Mungkin kalau si Empang atau Chris Jericho dia nggak masalah karena kan memang lebih impactful lah ya penjualan tiketnya. Tapi kayak Adam Cole, Kid Lee, Kyle itu dia nggak mau, kayak kok gue merasa kayak di bawah mereka duitnya gitu. Padahal Udah lama padahal. udah lama, dan dia salah satu yang bikin yang Menopang nyumbang ya, yang menopang banget. yang nyumbang rating terbesar di AEW
kalau nggak salah nomor 2 dia ngomong waktu itu. Oh, iya. Rating terbaik kedua di AEW. Nomor satunya siapa? Segmennya nomor 1-nya kayaknya si Empang deh. Simpang. Kayaknya ya. Oke. Nah, karena itu dia resah, akhirnya dia ngelakuin interview bersama dengan salah satu podcaster yang sering kerjasama sama WWE. Ban podcast. Gue lupa namanya, kalau nggak salah iya Ban Podcast. Ryan Satin. Bukan. Bukan, Oh, bukan. Ariel Hewani kalau nggak salah. Oh, Ariel Hewani. Ariel Hewani. Hewani. Nehwani apa coba gitu. Ya, Oh, lawannya Nabati kan. tapi podcastnya emang ya nyinggung-nyinggung soal kontrak juga. Sebenarnya mungkin kalau promosiin AEW doang sama storyline-nya dia itu it's okay ya. Tapi dia nyinggung masalah kontrak, makanya dibikin kesel si Tony Khan. Kayak kok lu nggak ngomong-ngomong dulu sama orang PR-nya AEW gitu. Oke. Lu langsung do interview aja gitu, nggak ngasih tahu. Iya. Ya kan. Akhirnya MJF juga balas resah. Akhirnya dia pokoknya nge-tweet lah atau apalah pokoknya yang menunjukkan kalau dia tuh nggak betah lah di AEW. Makanya dia hampir saja waktu itu miss event Double or Nothing, event pay-per-view-nya AEW. Oke. Di mana dia juga udah miss meet and greet ya. Ya, Dia jadi miss meet yang and greet. gue dengar lagi adalah MJF itu terjadwal di meet and greet. Yes. Dan fans yang udah beli meet and greet dengan MJF terpaksa harus refund. Kenapa? MJF-nya no show di meet and greet-nya sendiri. Wow. Tanpa kabar Tanpa apa-apa. kabar. Itulah yang kita berpikir kayak MJF beneran WO atau storyline atau bagaimana. Soalnya Gitu. sampai refund ya, bukan. Sampai refund loh. Iya benar-benar. Kalau gitu berarti kan impact-nya kan juga berarti kan ke perusahaan kalau gitu dong. Impact-nya AEW lah. AEW juga, Masa iya kan? impact? Iya. Beda konteks dong. Nah, coba diperjelas juga. Nah, makanya karena dia no show meet and greet, dia dikabarin juga muncul di Double or Nothing. Kebetulan dia match pertama di pay-per-view tersebut lawan No show Wardlow. doang. Ya, tapi dia hampir no show. Dia datang memang last minute banget. Mungkin 15 menit sebelum match terjadwal ya, kurang lebih. Ya habis itu bookingannya ya emang dia di squash hitungannya sama Wardlow sih. 10 powerbomb. Jadi kayak matchnya jadi kayak angle gitu, lebih ke segmen daripada pertandingan. Karena emang cuman kalau kata Vian bener 10 powerbomb doang udah langsung kalah. Dan ada famous image di mana dia kan harusnya di stretcher gitu ya, ditandu gitu, ditandu keluar, Iya. terus harus dipasangin oksigen. Tapi dipasangin oksigennya di mata. Nah, pas banget. Kayak sinetron Indonesia. Dipasangin oksigennya di mata. Yang Iya, cedera iya. di kepala kan ya, di dahi ya, di jidat gitu, tapi yang diperban rambut. Masalahnya Suka-suka lah pokoknya lah, itu teori baru sebenarnya. masalahnya itu oksigen, Pak. Oksigen kan di hidung dong. Iya makanya. Kenapa di sini tuh? Kenapa di sini? Pusing kan? Treatment baru itu. Pusing. Oke, gimana ini? Lanjut. Dan akhirnya setelah itu abis itu AEW Dynamite kan ya Rabunya dari fallout dari pay-per-view Double or Nothing. Ya dia datang kan ada promosi, sebenarnya itu dipromosiin loh. We hear from MJF, ya kan? Iya. Berarti kan dia masih ada kontrak dong, maksudnya masih belum kayak no show gitu-gitu kan. Masih fulfill lah gitu kan. Nah, dia muncul langsung ngomongin yang jelek-jelek soal Tony Khan. Ya dengan cara dia lah, dengan promo. Tapi menurut gua di situ dia malah kayak pipe bomb-nya si Empang. Jadi kayak mungkin dia udah negosiasi untuk kontrak gitu kan. Dan dia langsung disuruh kayak lu ini aja, kita kasih segmen, lu tinggal ngomong apa yang ada lu pengen ngomongin aja gitu. Unek-unek lah pokoknya. Ya unek-unek lah Nah. pokoknya. Dan Hampir akhirnya sama tercipta kayak lah. Pipe bomb Sempang dulu ya sih, gitu doang. Ya. Iya betul, konteksnya hampir sama ya dengan pipe bomb. Yang bedanya hanya ini kan AEW bukan Iya. WWE. Tapi secara garis besar sama ya, kayak banding-bandingin wrestler yang di WWE gitu. Mereka lebih, kalau di MJF itu garis besarnya gini, dia menyinggung ke Tony Khan. Tony Khan, andaikan saya MJF itu adalah ex-WWE guy, apakah gaji saya akan bisa lebih besar dari wrestler sekarang? Gitu garis besarnya tuh itu. Oke. Karena dari yang tadi kita bilang, Keith Lee baru masuk, Adam Cole baru masuk, Kyle yang baru masuk itu gajinya lebih gede dari dia yang nge-carry selama udah 3 tahun ini. Oke. Berarti ada kecemburuan ya, kecemburuan Hiburan sosial. Kecemburuan uang sih ini Uang. lebih Jadi Jadi tepatnya. kesimpulan gimana tadi? Pertanyaan belum terjawab. nih. Jadi Apakah itu- kesimpulannya kalau menurut gua setelah pertandingan match dengan Wardlow,
Dan sebelum pipe bomb itu, di titik itu kayaknya mereka udah negosiasi deh. Bisa jadi negosiasi soal kontrak, atau mungkin mereka si Tony Khan itu ngomong kayak, kalau misalnya lu bisa ngasilin segmen yang emang ratingnya tinggi, gue bakalan negosiasi kontrak sama lu. Jadi kalau menurut gue 50-50, bener-bener storyline ketika pas udah pipe bomb-nya. Menurut dari Colby sendiri gimana? Nick. MJF ya? Yap. Jadi gini loh. Gimana? Coba cerita lagi. Kenapa diceritain lagi tuh? Cerita di awal lagi. 2 kali ceritanya. 2 kali dong. Tinggal minta pendapat cerita lagi. Kan Naruto lu. Flashback terus ya. Gimana? Saya ngikut sama yang ngikutin expert AEW saja. Tapi emang iya sih. Kayaknya that's the only way gitu. Maksud gua kalau emang itu tuh no script, sepertinya pipe bomb-nya MJF itu bahkan mic-nya itu gak bakal dinyalain deh. Kalau emang dia unscript ya, maksud gua ya. Itu kan sempat dimatiin akhirnya. Pas di akhir-akhirnya aja kok. Iya. Gitu. Kalau mic-nya dimatiin kayaknya Gak usah. Gak usah. Mau gue matiin sekarang. Mau gue matiin. Gak usah dong. matiin yang di sini lagi ntar nih. Dikit lagi nih ada yang mau matiin mic yang di Dua sini. ya, 2. Kalau 1 udah Out itu ya. pintu keluar situ tuh. Oke. Close saya the door, saya close the door, saya yang walk out dar. Ya. Masih ada itu ya. Maksud gua kalau misalnya 2 kan, kalau kartu kuning 2 artinya kan merah kan ya. Kalau ini masih 1 lagi nih. Masih peringatan nih. Masih Nggak, peringatan. saya Udah, tolong lah. jelas lagi. Bapak Udah ini, diturunin masih aja. ini podcast wrestling kan ya Pak ya? Iya. Ntar mau jaga motor. Udah diturunin dari host jadi cuman narasumber tambahan doang ya kan? Sumber tambahan. Tapi udah bagus kayaknya tuh. Ya udah, berarti permanen ya. Bukan probation. Bukan probation. Oke. Tadi kan untuk MJF ya. Kemungkinan adakah yang menyusul Cody balik ke WWE kira-kira? Nyusul ya. Nyusul ya, bukan balik loh. MJF Iya. MJF kalau nggak salah kontraknya masih panjang ya. 2024. Iya, 2024. 2024. Tadi sudah. Dengerin dong. Oke. dia susah ya. Nyusul tuh dalam Tadi belum ada kayaknya tuh tadi tuh. Belum ada yang bilang kontrak saya. Makanya gua mastiin Orang mau dulu. ngomong woi, orang mau ngomong ini. Jadi yang gue maksud itu nyusul Cody itu yang artinya itu sebelumnya udah pernah di WWE terus AEW balik lagi, atau yang dalam arti nyusulnya itu kayak Pokoknya gue kayaknya sama Cody ini ke WWE gitu. Pokoknya ke WWE kira-kira. Ya kan kemarin yang paling banter kan MJF nih. Tapi kalau menurut kalian itu cuma work doang, cuma gimmick doang, ya berarti kira-kira siapa nih yang bakal nyusul beneran, yang diam-diam gitu. Karena banyak banget talent di AEW sekarang nih, seperti yang pernah kita bicara sebelumnya. Rencana WWE itu ngelepas gitu banyak supaya AEW over talent, dan sekarang bener over talent. Gimana caranya, siapa kira-kira yang bakal ke WWE? Dan Siapa WWE ya? sekarang udah Kalau gak ada talent. Udah habis. Kalau menurut gua Apa itu? apa itu? Nggak tahu. Apa itu? Apa? Emang dia pengen gitu aja. Scotty gitu. War. Kayaknya kalau yang ke Jeff Hardy cedera lagi nih. Iya. Ya. Nggak mungkin dong. Jeff Hardy kan kesel sama WWE kan. Yang paling mendekati ya nggak jauh-jauh dari MJF sih sebenarnya. Udah nggak ada lagi selain MJF. Cassidy. Kalau misalnya selain MJF kayaknya sih nggak mungkin Cassidy, karena Cassidy itu kan disayang Tony Khan. Anak emas lah istilahnya. Jungle Boy. Dan Nggak Hausen juga. ada Hausen dah. Kan nggak bisa wrestle ini dia. Marco Stan, dia kan udah cabut kan. Ini yang India siapa? Aduh, Satnam Singh. Ya, sama Firmahan cocok nih. Iya. Bikin Bollywood Boys. Bollywood Boys. Barang sama satu lagi tuh yang emang gimmicknya nari-nari tuh. Gue lupa di WWE ada juga. Ntar Shaki. ada. Shaki. Nah, bikin trio dah tuh, 3MB versi India. Chef Bollywood boy. Bosnya Jinder. Bosnya Jinder tertambah Bosnya 4 Jinder. ya. The 4MB bukan the 4 Horsemen. The 4MB ya. Tapi ada kemungkinan ya. Ini luar konteks lagi ya. Kembali ke Bray Wyatt nih. Kira-kira bakal beneran kembali wrestling, dan apakah dia wrestlingnya ke WWE atau AEW atau gimana nih dari kalian? Ya harapannya mah balik ke rumah lah. Rumah siapa? Ke rumah Fairly Funhouse. Firefly Funhouse. Fairly. Aduh, Firefly Funhouse. pantas Rumah siapa loading. itu? Rumah siapa itu?
Besok-besok Kebelit Pak, kebelit biasa nih. besok-besok dia nih yang naik jadi banyak ngomongnya nih. Gue matiin mic-nya dia kalau ngomong. Nah, jadi maksud gue kayak apa biar topeng Devin yang udah pernah gue beli jadi relevan lagi lah gitu. Kan sekarang kan udah nilainya udah gak relevan lagi. Tapi emang kalau misalnya dia balik ke WWE bakal masih Devin lagi atau cari lagi nih gimmick baru lagi? Cari gimmick baru ya. Kayaknya Devin udah paling cocok sih lah. Jadi Christopher Wyatt ntar jadi. Christopher Wyatt. Balik jadi Husky lagi. Atau enggak, Ya ampun. Aduh. atau enggak dari Wyatt doang namanya. Gak perlu Wyatt. Gak perlu pakai Bray-nya dihilangin. Kan dia suka motong-motong nama tuh. Kalau kayak AEW namanya Winham, Rotunda. Yes, sesuai nama asli ya. Sesuai. Nah, jadi kalau Devin kita lihat dulu pas dulu zaman-zaman dia entrance di WWE itu apakah Devin abis itu ada air reserve gitu, apakah ada TM trademark, kita nggak tahu deh. Tapi biar Soalnya itu kan biasanya kan merek dagang gitu iya. tuh. Iya sih. Paham kan kalian? Tahu. Kalau di topeng yang lo beli ada nggak tuh tulisan nama Devin R? Itu dia harus dicek lagi tuh. Soalnya ada yang di megang. boxnya di biasanya box tuh. ya. Nggak ada boxnya nggak? Gak bawa kan? Ada sih sarungnya. Sarungnya kan? Oh. Nah, yang megang siapa nih? Iya, Hah? iya. Hah? Cuma kan Ada. nggak ada boxnya. Sarungnya saya doang. Masa ya harus dicek dulu sekarang sih? Ntar aja. Setengah jam kemudian Iya, gitu. Mas. 1 jam kemudian. Oke, mungkin kalau untuk bahasan hari ini itu dulu ya dari yang paling hot ya dari dunia wrestling ya. Ya. Mungkin ada tambahan kan dari Dipo atau Vian, Colby atau Mr. Ranji diam aja tadi nih nggak ada suaranya. Ya abis ngomongin AEW kan gue bukan Ya udah expert sekarang ya. ngomongin apa nih? Ngomongin Eddie Guerrero. Impact dia. iya. Ngomongin negeri seberang. Tidak ada. Jangan. Itu segmen lain aja. ntar. Segmennya lain. Itu di luar wrestling itu ya kita ngomongnya. Iya. Segmen off air itu namanya. Ya emang gimana? Ya, Emang untuk itu kita Emang gitu kalau sapam tuh gitu. Begitu ngomong udah di-cut. Belum ada sepatah dua patah kata langsung diikat loh. Iya, Emang lebih kejam nih kayaknya host hari ini. nggak apa-apa lah. siapa dari Cocok. tadi? Ini siapa ya? Siapa dari tadi? Saya aja nggak tahu saya siapa di sini. Anda siapa, Ya, Bang? makanya saya mempertanyakan diri saya sendiri saya siapa. Jadi pertanyaan terbesar pada podcast hari ini adalah apakah Elias dan Ezekiel itu saudara beneran? Itu masih diperdebatkan sebenarnya. Apakah beneran? Bukannya latestnya ini ya Ezekiel udah ngaku kalau gue Elias. Iya ngomong cuma Iya Instagramnya udah dibilangin I'm not Elias. Elias. Itu buat mancing Kevin Owens biar mau rematch aja. Oh, iya. I am Elias. Iya. I'm not Elias Instagramnya tuh. For your information gitu. Oh iya. Lo kan Kevin. Makanya itu gue bilang nih. Dasar Kevin. I'm not Elias, gue Jadi Kevin. menurut kalian gimana nih? Apakah Elias itu beneran kakaknya dari Ezekiel atau dia cuma work doang? Oh, jadi bahasan udah. Kayaknya nggak perlu ya. Ya menurut kalian kan masih panjang raw. Ya udah, berarti Kemarin. sejujurnya gini, waktu nonton Hell in a Cell itu tuh gue lagi toilet break, jadi udah menyimpulkan semuanya. Tapi kayaknya biarin aja semuanya jadi misteri deh. Iya, misteri Elias. Misteri Elias itu sebenarnya Juga promonya kemarin di Miss TV kita lihat bahwa ternyata The Miss punya average balls. Lo tau gak sih balls itu apa? Average balls. Iya. Itu udah mulai Ballsnya aja udah ada S-nya gitu loh, jadi udah tahu gitu loh. Udah menyentuh area apa? Area non area- PG nih. Iya. Dimana Area-area Matt sensitif. Riddle sudah mulai sudah mulai menunjukkan keasliannya itu ya. Gimmick aslinya. luar biasa itu. Itu segmen terhebat Miss TV. Segmen Berapa tidak hari? penting. Siap-siap WWE goes to TV40. Yes, balik raw ke 2 jam lagi. TV 14 Yoi. Ya, raw 2 jam. dan Karena 3 cewek-ceweknya jam capek. cewek-ceweknya mulai seksi. Yoi. Yang penting Alexa udah Mulai. beres kan? Ya. Jadi Maris adalah rating. Ini dulu selamat dulu. Apaan? Ada Alexa yang udah menikah. Oh iya. Yeay. Mungkin udah banyak yang tahu sih ya. Kevin Tapi- kesel merah mukanya. Semoga Iya, gua kesel nih gua nih. semoga panjang umur sehat selalu dan diberikan momongan juga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Iya. Karena kalau enggak saya datang untuk Anda. I'm coming from you. Kok from you sih? For you. For you. Terus pesta pernikahannya lumayan mewah tuh. Enggak diundang ya? Nggak diundang ya? Di sini ada yang diundang nggak di sini? Ya diundang semua ya, gue kecuali dia. Sumpah, Gue ya? giliran ngomongin Alexa dia teriak-teriak kenceng banget di kuping Gila. gua. Iya. Ini mic-nya berarti. Mic-nya gue pas di sini spotnya. Dari tadi kan enggak. Oke, untuk sekian untuk podcast hari ini. Jangan lupa untuk di follow, subscribe dan ya
follow juga akun partner-partner kita. Yep. Ada di Suka Gulat. Dan Ya. WrestleSlam_ID. Sorry bukan Suka Gulat, Gilang Wrestling. Gilang Wrestling. Gilang Udah ganti nama Wrestling. dia. Udah ganti nama? Dan X suka gulat. Iya betul Dan jangan lupa sekali. juga di follow Discord kita dan semuanya ada kok di bawah. Join. Pokoknya semuanya yang disebutin tadi ada di kolom deskripsi lah ya Iya, semuanya. kolom Bawah deskripsi itu ada Di semua. bawah, di atas, kiri, kanan. Di kolom deskripsi gue udah bilang tadi. berantem lu berdua tuh. Masih dari kami, Bahan Podcast. Where the big boys play. We deserve it. We deserve it.